itu inovasi yang kita buat sendiri. Oh. Namanya itu pentol corah. Namanya pentol corah, iya. Pentol Singkatannya corah apa itu itu? ya penilaian coro lumrah gitu. Penilaian kinerja coro lumrah. Gitu. Oh, Jawa Iya, sekali ya. jadi jadi memang Berkot Jawara, semangat anti korupsi. Jawa Timur, waspada dan responsif. Integritas, transparansi, jadi budaya Tokas Jawara. Suara kita semua, Papua. Podcast Jawa, semangat anti korupsi. Pod Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jawara. Jawa Timur, waspada dan responsif anti korupsi. Saya Eko Lumajang dan hari ini kita akan membahas pengalaman yang sangat menarik serta praktik baik dalam meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK di Pengadilan Agama Kota Madiun. Bagaimana para penyuluh kita berperan dalam transformasi ini? Mari kita kupas bersama. Nah, ini kita sudah kedatangan narasumber istimewa nih, yaitu Dr. Haji Sofyan Zefri, atau kita panggil Master Zefri, gitu ya, Master ya. ya, terima kasih. Ya, Baik, beliau seorang Assalamualaikum. Ya. Hmm. J. Beliau seorang Hmm. penyuluh anti korupsi yang terlibat langsung dalam upaya pencegahan korupsi di Pengadilan Agama Kota Madiun. Selamat datang, Master Zefri. Silakan memperkenalkan diri. Ya, selamat datang Mas Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam anti korupsi untuk pemirsa sekalian. Perkenalkan, saya Sofyan Zefri. Saat ini tadi dipanggil Master Zefri. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun. Dan hari ini saya sangat berbahagia sekali diundang oleh Master Eko untuk kita bisa bersama sharing terkait dengan pengalaman kami dalam membangun zona integritas di wilayah kami, Pengadilan Agama Kota Madiun menuju wilayah bebas dari korupsi di podcast Jawara ini. Iya. Ya, oke. Terima kasih perkenalannya, Master Zefri. Jadi Hmm. nanti para pemeriksa semua sudah tahu nih, Master Zefri sekarang sebagai Ketua Pengadilan Agama di Kota Madiun, gitu ya, Master Zefri ya. Iya. Eh, Langsung nih, Master Zefri. Ini bisa Hmm. Master Zefri ceritakan ya, bagaimana mungkin dari awal mulanya ya, sehingga Pengadilan Agama Kota Madiun ini memulai langkah menuju predikat wilayah bebas dari korupsi. Silakan, Master. Baik. Ya, terima kasih Master Eko. Jadi ada suatu progres panjang ya, di mana tahun 2024 ini kami berhasil meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih bebas melayani atau BBM untuk grid berikutnya. Jadi ini memang dimulai dengan adanya komitmen. Jadi komitmen ini adalah hal yang penting di mana kami, keluarga besar Pengadilan Agama Kota Madiun, dalam upaya awal untuk membangun zona integritas ini, kita membuat komitmen bersama. Jadi seluruh pegawai, sejumlah 50 orang kita kumpulkan dalam satu majelis istilahnya ya, satu momen khusus gitu ya di awal tahun. Kita bangun komitmen bersama, di situ kita bangun semangat lagi, selalu kita perbaharui semangat lagi itu karena
memang ini saya katakan proses panjang tadi, kita sempat sampai ke desk evaluation kemudian gagal. Kemudian tahun Hmm, 2021, 2022 kita masuk lagi, kemudian gagal lagi. Nah, tahun oke. 2024, ya, ini kita perbaharui komitmen lagi dengan lebih Mm-mm. semangat lagi untuk meraih wilayah bebas dari korupsi ini. Nah, banyak sekali hal yang kita upayakan. Progres reform kita juga bagaimana membentuk budaya kerja, bagaimana membangun pola pikir dan budaya kerja yang eh, terintegrasi dengan nilai-nilai anti korupsi, terintegrasi Oke. dengan nilai-nilai eh, Mahkamah Agung, gitu ya, institusi Hmm. besar kami, yang terintegrasi dengan budaya-budaya baik. Jadi itu yang tantangannya buat kami yang pertama itu di situ. Bagaimana membangun pola pikir dan budaya kerja lingkungan kerja kami sehingga pola pikir dan budaya kerja yang ada yang terbentuk itu adalah budaya kerja yang memang berupaya besar untuk mewujudkan zona integritas ini, gitu ya. Dari dua Iya. aspek. Yang pertama yang berhubungan dengan bebas dari korupsi, jadi anti Mm-mm. pungli, gratifikasi semuanya. Mm-mm. Terus yang kedua adalah menjamin pelayanan kami itu adalah pelayanan prima, pelayanan terbaik dan juga bebas dari segala macam hal yang menciderai integritas kita. Gitu. Oke. Jadi ya itu. Nah, terus apa saja prakteknya ya? Bagaimana cara kami membangun pola fikir dan budaya kerja itu memang proses panjang. Jadi sejak setiap hari kita selalu memulai aktivitas dengan doa bersama. Menarik gitu. Terus Doa kita bersama ya, eh, setiap pagi itu. doa bersama setiap pagi. Ya, kalau Setiap pagi, setiap jadi hari ya. setiap pagi setiap hari. Kalau di pengadilan agama itu kan ada apel Senin pagi sama Jumat sore, Mm-mm. gitu ya. Nah, apel pagi itu memang menjadi suatu kewajiban kami. Nah, hari Selasa, Rabu, Kamis eh, itu setiap hari kita lakukan doa bersama. Ya, Nah, ya, ya, ya. dalam doa bersama itu kita selipkan nilai-nilai anti korupsi sama nilai-nilai budaya kerja kita. Jadi kita Menarik. tanamkan budaya malu. Nah, ini kan ada 10 budaya malu. Kita punya 10 Mm-mm. budaya malu. Ya, malu Hmm. datang terlambat, malu bekerja tidak dengan program, malu sering izin. So, ada 10. Malu menerima tamu di luar jam kerja, Kantor. malu, Hmm. iya, di luar kantor, malu menerima tamu apa ya pokoknya yang berhubungan dengan budaya malu yang Budaya. upayakan kita lakukan. Iya. Di samping Hmm. itu juga kita bangun 10 kebanggaan PA Kota Madiun. Oke. Jadi Jadi iya, ada malu, tapi juga ada sisi lain, ada bangga gitu ya. bangga, iya. Sehingga Oke. dengan kebanggaan itu kita membangun komitmen bahwa bekerja itu adalah suatu kehormatan, suatu Mm-mm. kebanggaan. Bekerja dengan Kebanggaan. integritas itu adalah suatu kebanggaan dan melayani dengan prima itu adalah kehormatan. Oke, menarik. Iya, iya. Iya. eh ya, Master Jeffrey. Jadi ini tadi memang perjuangannya panjang ya, sejak 2021 ya, Master Jeffrey ya. Iya, Dua ribu betul. dua puluh satu belum lolos, 2022 belum lolos lagi, 2023 terus 2024 ini ya, Alhamdulillah lolos Iya, gitu ya. betul. Nah, Iya. Hmm. eh, tadi Master Jeffrey juga menyampaikan nih upaya-upayanya. Nah, dalam proses itu, Master, apakah ada Hmm. resistensi nih, baik dari internal atau eksternal? Ada nggak penolakan atau saya nggak mau ini apaan sih ini gitu? Ada nggak resistensi baik dari internal kantor atau stakeholder kita ya, kayak dari pengguna layanan kita itu, apakah Hmm. ada resistensi, Master Jeffrey? Baik. Ya, eh, karena memang ini kita berupaya pada suatu perubahan, gitu ya. Perubahan mindset dan culture set tadi itu. Resistensi memang itu suatu hal yang pasti, di mana kondisi sebelumnya itu
eh, kerja tidak Zona nyaman disiplin. gitu ya. Zona Iya, nyaman mungkin gitu ya. tidak. Iya, kerja tidak disiplin, kemudian datang juga, terus kemudian eh, bekerja dengan tanpa adanya target. Nah, ini kan Hmm, eh, sekarang sudah harus tertarget, tek 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 gitu ya. Terus kemudian pelayanan, pelayanan prima itu bukan hanya sekedar melayani saja, tapi benar-benar pelayanan yang mampu hadir dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Bukan eh, bukan me, apa ya, bukan memenuhi apa yang diinginkan. Nah, gitu. hmm, Jadi berbeda konsepnya dalam hukum. Dalam hukum itu adalah yang dipastikan adalah keadilan dan kebenaran itu ya. Ke apa yang menjadi kebutuhan hukum, bukan apa yang diinginkan. Kalau pihak penggugat pasti inginnya menang gitu ya. iya Kan betul gitu. betul. Nah, di sini kita berupaya dalam memberikan pelayanan itu adalah layanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dari situ memang kita bermula dari menyusun isu strategis, Master. Oke. Ini penting. Mm-mm. Ya, setelah kita membangun mindset dan culture set, kita kemudian menyusun isu strategis kemana akan kita bawa satuan kerja kami ini. Nah, saat itu kami menyusun 3 isu strategis. Yang pertama, integritas dan motivasi kerja aparatur perlu untuk ditingkatkan. Nah, Mm-mm. terkait dengan integritas dan motivasi kerja. Kemudian pelayanan prima kepada masyarakat yang belum optimal. Nah, selanjutnya ini terkait dengan inovasi layanan berbasis teknologi informasi yang belum maksimal. Jadi berangkat dari 3 isu strategis itu, kemudian kami upayakan untuk dapat terinternalisasikan dengan baik dalam setiap alur layanan, dalam setiap kinerja, dalam setiap melakukan tugas sehari-hari. Dan yang paling penting adalah kita berupaya membuat sistem kerja. Nah, ini tantangan buat kami juga. Mm-mm. Karena sebelumnya ada di zona nyaman, tidak ada target, kita di sini berjuang Mm-mm. membuat sistem kinerja yang baik, gitu ya. Sistem Mm-mm. kerja yang Mm-mm. baik sehingga masing-masing unit yang ada di satuan kerja kami itu memahami dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi job desk-nya, gitu ya, apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa target yang harus didapatkan dalam 1 bulan kinerja. Dan itu nanti bisa dilihat dari sisi laporan dan itu Mm-mm. bisa terlihat. Jadi karena kita sudah menggunakan sistem itu kita bisa menilai bagaimana semangat kinerja, bagaimana kedisiplinan, bagaimana pemenuhan target dari satuan dari pegawai semuanya. Hmm, itu Kita bisa lihat di itu situ. mungkin saya agak pendalaman, Master. Itu inovasinya Iya, dikembangkan oleh PA Kota Madiun sendiri atau apakah ada dari Mahkamah Agung nih? Itu inovasi PA sendiri, PA Agama Kota iya, Madiun, atau betul. ada memang sudah ada dari Mahkamah Agung untuk inovasi itu? Iya, itu inovasi yang kita buat sendiri. Oh. Namanya itu pentol corah. Namanya pentol corah, iya. Pentol Singkatannya corah apa itu itu? ya penilaian coro lumrah gitu. Penilaian kinerja coro lumrah. Gitu. Oh, Jawa Iya, sekali ya. jadi iya, jadi memang ini kan Madiun jadi nuansa-nuansanya Mm, memang kita bikin nuansa yang ya kulineri. Ini kan kita di kota kulineri Madiun gitu ya. Nah, ya ya menarik. dari penilaian penilaian kinerja dengan dari pentol corah tadi itu penilaian Mm, kinerja triwulan coro lumrah tadi itu dengan kita punya standar integritas, standar motivasi, kedisiplinan, loyalitas itu masuk dalam komponen penilaian kinerja dan itu setiap triwulan kita berikan reward dan punishment-nya mm. Ke gitu pegawai gitu ya. ke pegawai. Ke Iya, pegawai. mulai Oh, dari unsur menarik. hakim, unsur panitra, unsur kesekretariatan, eh, PPNPN juga semuanya
punya klasifikasi sendiri dan Berarti itu setiap ada mm, rewardnya. Setiap oke. unit ada klasifikasi sendiri. Ada rewardnya juga. Rewardnya kita kasih sertifikat ya. Terus Mm. kemudian kita kasih parkir prioritas untuk para the best tadi itu. Oh. Parkir Jadi prioritas. Ada parkir prioritas. parkirnya bisa ngalahin ketua PA nih. Ketua PA minggir nih parkirnya. Betul, parkirnya pas di sebelah Oh, kami malah gitu. Jadi oke, mobil iya, iya, kalau iya. mobil dinas itu ya pas di sampingnya sehingga yang lainnya harus jejer dia di tempat yang tidak perlu repot untuk mengeluarkan dan Hmm, aksesnya lebih mudah gitu karena ada parkir menarik. khusus Ya. juara gitu. Gitu Itu dengan setiap rewardnya. setiap tribulan dan selama 3 bulan tuh dapat privilege nih, dapat khusus gitu Iya, selama 3 bulan. ya setiap 3 bulan kita lakukan penilaian kan itu. Jadi Mm-mm. kalau yang dapat nilai masih baik, dia bisa mempertahankan kinerjanya dengan baik, ya otomatis dia sudah punya coupling di situ tuh, Oh, udah ceket selama di tiga situ. bulan ya. Gitu. Selama ya Oke, bisa sampai 1 tahun nanti gitu. Dan nanti kalau terpilih setahun itu terus. juga ada, ya terus juga ada inilah mungkin ada ya reward juga mungkin berwujud untuk membangun semangat dengan ada kaos atau apa atau mungkin apa yang berhubungan Hmm, dengan menunjang pelayanan gitu ya, 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 ya. Menarik, menarik nih, ya. Master. Oke, Master Jeffrey. Nah, ini semakin panas nih kita. Mm-mm. Master Jeffrey ini kan sebagai penyuluh anti korupsi ya, Paksi ya. eh Apa Betul. peran dari Paksi yang diambil dari mewujudkan predikat WBK ini? Dan Master Jeffrey mulai kapan sih jadi Paksi gitu? Boleh diceritakan, Master? Iya, eh, mulai tahun berapa ya saya kurang ingat kalau nggak salah sekitar tahun 2000, 2022 kalau nggak salah 2022. ya Iya, 2022 kalau nggak salah iya 2022 oke. jadi memang ini sangat membantu kami dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada satuan pegawai kami gitu ya. Karena dengan bekal sertifikasi Paksi ini, penyuluh anti korupsi ini, secara Mm-mm. otomatis kami dapat banyak hal gitu ya, termasuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi tadi menuju zero tolerance terhadap segala hal yang berhubungan dengan perilaku koruptif. Ini Mm-mm. dengan adanya Paksi ini eh, menjadi hal yang penting buat kami. Dan di WBK ini ada yang disebut dengan area pengawasan gitu Pak ya. Area Hmm, 5. ya, Nah, betul. ini memang berhubungan dengan pengawasan kinerja pegawai dan memastikan satuan kerja itu bersih dari segala perilaku koruptif dan juga penyimpangan-penyimpangan yang lainnya gitu. Nah, di sini ini sangat membantu bagaimana kami mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada satuan kerja kami. Termasuk juga ya yang namanya kepemimpinan mungkin ya. Saya pimpinan Mm-mm. ada Role istri gitu model, ya, yang istri role yang model gitu ya ya. sebagai role model, sebagai role Mm-mm. model dengan adanya sertif apa PASPI ini kita kan semakin Taksi, taksi percaya ya. diri nih. Ya, Hmm, semakin percaya diri karena sudah memiliki pemahaman yang baik dalam eh, nilai-nilai anti korupsi itu. Termasuk ini inovasi kami juga itu biasanya kan kalau masa-masa itu ya mungkin masih ada sekarang kasus yang ada istri yang budayanya flexing gitu ya. Wah, ini istri ketua kemudian itu juga kita libatkan. Jadi istri hmm, pimpinan itu kita minta komitmen juga. Kita jadi minta role model juga berkomitmen untuk, untuk iya, iya, iya role model juga istri-istri ya. untuk iya gitu menjadi role model juga karena kalau di pengadilan kan ada istilahnya Dharma Yukti Karini gitu ya dan di mana Kayak istri ketua PKK-nya itu gitu kan ya. ya PKK-nya gitu mereka juga berkomitmen eh, untuk seperti itu ya semisal kalau datang mungkin tidak dilayani dengan terlalu berlebihan atau ya budaya flexing gitu lah seperti itu. Dan tidak terlalu terlibat
secara aktif bahkan sampai mengatur masalah kinerja itu ada pernyataannya. Nah, di samping itu juga kami membuat pernyataan fakta integritas untuk istri tadi, pasangan, Mm-mm. pimpinan, dan juga fakta integritas untuk masyarakat mencari keadilan. Kita memahami bahwa Hmm. Ya, perilaku anti koruptif itu kan tidak hanya berangkat dari kami, gitu ya. ya. Kami Dari dua pegawai. sisi ya, Mas Ar ya. Dari dua Dari dua sisi sisi, gitu ya. betul. Dari dua Ya, ya, sisi. menarik. Nah, Mm. pegawai, masyarakat pencari keadilan itu juga pengacara khususnya itu Mm-mm. kita minta juga untuk berkomitmen untuk fakta integritas ini, gitu. Hmm. Fakta integritas ini sehingga tidak menghubungi hakim, tidak memberikan tips kepada petugas layanan kami, tidak memberikan macam-macam itu. Nah, itu berangkat dari dua sisi. Nah, Hmm. termasuk juga kami berhasil menanamkan nilai anti korupsi ini dengan turun ke sekolah, Oh, ikut gitu. pernah sosialisasi anti korupsi ke sekolah, Master Jeffrey. Iya, betul. Iya, Oh, ke ya, ya, sekolah, ya. ke sekolah. Jadi itu kami yang turun langsung, sekaligus juga memberikan edukasi terkait dengan dampak perkawinan anak di bawah umur Ya, dan ya, juga ya. menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang itu berhubungan dengan satuan kerja kami yang sedang meraih BBK. Termasuk juga dengan satuan kerja lain kita ada MOU untuk membangun sinergisitas dalam kinerja. Oh, Karena iya. ini penting, Hmm. membangun sinergi ini penting karena ini berhubungan dengan kesempurnaan layanan. Kami MOU dengan Kemenak, kemudian MOU dengan Dukcapil, MOU dengan Dinsos, gitu ya, Dinas Sosial, dengan Pemkot, itu banyak kita MOU semata-mata tujuan utamanya adalah untuk memastikan layanan yang kita berikan itu layanan yang purna. Jadi, semisal contoh konkret kalau eh, sudah bercerai gitu ya, terkait dengan Mm-mm. statusnya, itu sudah langsung Mm-mm. muncul di Dukcapil statusnya sudah berubah gitu. Oke. Iya, Jadi kayak semacam apa? Tersinergi gitu ya datanya ya. Jadi nggak perlu betul. Nah, masyarakat harus daftar lagi gitu ya. Jadi udah otomatis gitu iya, ya, Mas Ria. secara otomatis. Ini kan benar-benar pelayanan yang kita upayakan sangat prima. Termasuk Hmm. juga layanan pengantaran produk. Nah, ini kita bersinergi dengan POS. Jadi masyarakat, karena memang ini tergantung masyarakat memang. Kalau di Madiun ini memang termasuk kota ya, karena kan kota Madiun gitu ya. Iya, iya, Orangnya iya. orang kota gitu ya. Sehingga budaya mindsetnya itu pun berbeda dengan wilayah Lumajang mungkin contohnya gitu ya. Uh, saya asli Tapi Jember, Lumajang, jadi iya, tapi Lumajang saya yakin eh, juga orang-orangnya juga berintegritas juga gitu ya. betul, ya. Dalam Ya. artian gini, Mas Eko, terkait dengan produk karena mobilitas masyarakat Kota Madiun ini kan berbeda dengan masyarakat Lumajang mungkin yang rata-rata Oh, secara kerjanya di geografis gitu Surabaya, mungkin ya. ya secara Hmm, hmm, hmm. geografis. Kemudian yang di stay di Madiun itu hanya stay saja, tapi dia kerja di Ngawi, kerja di Solo, Hmm. kemudian ada di mana-mana gitu. Ya. Mobilitasnya tinggi. Sehingga Oh. kita membuat inovasi yang kita sebut namanya bluder. Booking dulu baru anter. Ya, gitu. Oh, Jadi, tadi iya, ada pentol, sekarang ada bluder gitu ya. bluder. Ya, booking dulu Apa baru tadi anter. singkatannya, Nah, Mas Ar? itu Boleh diulang? bluder itu booking dulu baru anter. Booking dulu, baru antar. Oh, jadi masyarakat Iya. bisa booking Nah, produknya, nanti kalau sudah hmm, baru diantar gitu ya. iya, baru diantar itu nanti sudah lengkap semua, sudah ada putusan, ada aktenya, kemudian ada perubahan identitasnya juga dengan Dukcapil itu sudah langsung diterima. Gitu. Ya, 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 ya. Itu Itu ragam upaya kami. itu untuk layanan itu
Apakah ada biaya tambahan atau tidak perlu biaya tambahan, Mas? Kan itu kan inovasi ya yang pasti membutuhkan Hmm, effort lebih gitu loh. Apakah ada biaya betul. tambahannya untuk seperti itu? Ya, kalau inovasi itu, kalau di kami memang free, karena itu bagian dari integrasi data, gitu ya. Nah, yang ada biaya itu di posnya, gitu. Kan Mm-mm. posnya itu memang Oh, dia menggunakan jasa pengiriman produk, sehingga memang itu mm-mm, tidak wajib untuk seluruh satuan apa seluruh pencari keadilan, tapi memang bagi mm-mm, yang memang membutuhkan itu, gitu. Aplikasi inovasi Blunder itu memang sudah lama sejak COVID, Master. Kita kita mm-mm, buat yang memang tujuan utamanya dulu kan untuk physical distancing ya, untuk menjaga jarak dan sebagainya sehingga kita memberikan kemudahan itu. Dan sekarang kita buat lagi lebih luas lagi skupnya sehingga bisa dikirim ke Indonesia. Seluruh Indonesia sudah bisa terkirim. keren, keren, keren. Iya. Iya, Jadi kalau yang eh, walaupun domisilinya tapi kerjanya di luar Jawa itu bisa kita cover dengan pos itu. Nah, terkait pos dengan ya. biayanya itu langsung transparan, ada inovasinya dan langsung muncul di sana. Nanti ya langsung Mm-mm. sesuai dengan nominal yang dari pos itu. Jadi sangat terjangkau. Jadi memang biayanya memang apa yang diperoleh oleh masyarakat ya, stakeholder gitu ya. Jadi kalau memang kan Iya, ini kan betul. ya biayanya ya hanya pos ya, sudah silahkan langsung di situ ada bayar ke pos gitu ya. Ya, dan itu bayarnya Eh, online, tidak tidak dibayar ke kasir kami, Cash tapi tidak ya? langsung by Oh, iya. Kita cashless semuanya. oke, Jadi memastikan tidak keren. ada eh, tips atau apa, semua pembayaran itu cashless. Gitu. Jadi, Hmm, oke, oke, oke. Iya, menarik luar biasa nih Master untuk inovasi-inovasinya. Eh, baik. ini berikutnya nih, Master ini kan diperoleh di 2024. Pasti kan di Hmm, 2025 ini kan harus berkelanjutan ya program ini. Kan betul, kita nggak iya. boleh, Hmm, kita sudah terima predikat terus berhenti kan nggak bisa gitu ya. Kita harus terus betul, berjalan iya. nih, terus berkelanjutan. Nah ini strategi Siap. apa Hmm. nih yang diterapkan oleh Master Zefri selaku Paksi maupun selaku Ketua Pengadilan Agama Madiun agar program ini berkelanjutan, Master Zefri? Iya, betul. Memang yang paling sulit itu adalah mempertahankan apa yang Betul sudah kita sekali. raih, gitu ya. Betul. Di mana praktik baik yang telah kami sampaikan tadi itu termasuk doa bersama, kemudian menanamkan nilai-nilai itu selalu kita lakukan. Dan untuk menjamin layanan kita itu layanan yang benar-benar profesional, kita mengundang dari pihak lain untuk pelatihan pelayanan prima, ultimate service, gitu. Kita Hmm, mengundang dari bank lain ya, bank kita undang, kita minta karyawan kami supaya diberikan pemahaman bagaimana memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat pencari keadilan. Terus juga kita menjamin sistem kerja yang sudah kita bentuk itu dapat terlaksana dengan baik. Ya, termasuk juga reward dan punishment juga itu menjadi satu hal yang harus selalu kita iringkan, di mana ketika mereka punya prestasi ya kita berikan dia reward dan ketika eh, performa kerjanya menurun maka ada punishment di situ. Gitu. balance ya, ada Iya, keseimbangan nih ada antara reward keseimbangan sama dan punishment gitu ya. punishment sehingga berkeadilan dalam berkinerja itu adalah hal yang penting. Dan tahun 2025 ini adalah modal kami untuk berjuang di stake berikutnya yaitu WBBM tadi, wilayah bersih bebas BBM melayani. Iya. 2026 Nah, gitu ya. 2026 nanti. Nah, Iya, dokumennya di 2025 ini. Dan itu betul, memang betul. tidak tidak bisa kita raih tanpa ada komitmen bersama tadi, di mana Mhm. ada agen perubahan di situ, ada duta layanan. Itu ya kita harus mampu mensinergikan mereka untuk berperan aktif dalam membangun kinerja yang baik serta menciptakan zero tolerance terhadap segala perilaku koruptif itu. Ya, dan juga kita melakukan upaya aksi sinergitas. Jadi bukan hanya solidaritas saja,
tapi Hmm. juga ada aksi sinergitas juga dengan lembaga lain, dengan BUMN, dengan UPD yang lain yang saya sebutkan tadi, mulai dari Dinsos, kemudian Dinkes juga, kemudian banyak dengan sektor yang lain sebagai public campaign kami, sehingga ketika orang tahu, semakin luas masyarakat tahu bahwa kita ini Hmm. sudah berhasil meraih predikat BBK, secara otomatis pengakuan masyarakat juga semakin baik kepada kami. Artinya kita secara tidak langsung masyarakat ikut memantau perilaku kami, gitu loh, Mas. Betul. Iya, Kalau karena umpamanya ada, yang iya, agak nyeleneh sedikit pasti udah ada anu ya masyarakat tuh ini udah WBK kok gitu gitu ya. nah betul. Jadi Langsung ada masyarakat koreksi. juga ikut mengoreksi kami dan memastikan bahwa setiap pelayanan yang kita berikan itu adalah layanan yang terbaik dan bebas dari segala hal perilaku koruptif pada pungli, ada sebagainya. Termasuk calo. Calo juga kita upayakan itu. Bebas calo, mengurus sendiri lebih murah gitu. Hmm. Supaya ya masyarakat juga ini lebih lebih paham dan membuka banyak ruang untuk berinteraksi, konsultasi umpamanya. Terus kemudian mau apa? Karena orang ke pengadilan itu kan sejatinya tidak langsung ingin menyelesaikan kasusnya, tapi juga ada yang ingin konsultasi dulu, gitu. Betul betul betul. Iya, ya kayak ngapunten orang yang maaf sekali contohnya mungkin dia ada persoalan di rumah tangganya, itu kan tidak langsung kemudian Hmm. datang untuk bercerai, tidak. Tapi Iya ya iya. dia minta dulu bagaimana solusinya, upaya hukumnya seperti apa, sehingga kami melakukan upaya preventif dan juga kuratifnya. Kalau preventif itu dengan membuka channel konseling, ya, membuka ruang publik juga untuk melakukan konsultasi dan mediasi, ya, termasuk juga melakukan upaya kuratifnya yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dan anak, gitu. Ini kita Hmm. kerjasama dengan Dinsos nih, dengan PP, dengan apa? PPA, Dinas Pemberdaya, ya, ya itu PPA, pemberdayaan Pemberdayaan perempuan Perempuan dan dan anak gitu. anak, ya, kita kerjasama termasuk juga untuk menjamin hak-hak eh, perempuan dan anak ini ketika berhadapan dengan hukum, Iya. Mas Darul. Oh, Ya, baik, Mas Jufri, menarik perbincangan kita ya. siap. Nah, ini bisa diceritakan praktek-praktek baik yang paling berkesan nih dari yang tadi Mas Jufri ceritakan, yang paling berkesan selama perjalanan menuju WBK yang diraih di 2024 ini. Yang paling berkesan kira-kira apa nih bagi Master Jeffrey selaku penyuluh anti korupsi? Safety, ya. Yang paling berkesan buat saya itu kami ya seluruhnya, saya kemudian wakil ketua saya sebagai ketua ZI, kemudian dari agen perubahan, kemudian koordinator bidang teknis atau panitera dan bidang operasional atau sekretaris gitu ya, sebagai role model di unit masing-masing, dan kami pimpinan saya dan wakil sebagai role model. Kita melihat budaya kerja satuan kerja kami, pegawai kami itu lebih happy, gitu. Hmm, Karena yang paling penting tadi itu kita membuat komitmen bekerja dengan integritas adalah kebanggaan, dengan 10 budaya eh, kebanggaan yang selalu kita tanamkan, gitu ya, setiap hmm, doa bersama dan apel, dan juga melihat bahwa melayani itu menjadi suatu kehormatan juga. Karena eh, kami tanamkan demikian, Mas Ber. Orang ketika mampu melayani itu berarti dia mempunyai nilai plus, gitu. Kan melayani itu betul. kan wujud orang yang sudah ini ya, menjadi suatu kehormatan. Jadi tidak semua loh Hmm, orang bisa melayani orang lain. betul, betul sekali. Nah, iya, itu yang kita tanamkan. Jadi di first line kami di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu kami itu,
ketika melayani pihak berperkara, ketika menghadapi pihak itu jadi lebih semangat lagi tadi karena ya ini adalah menjadi bagian dari kebanggaan dan juga kehormatan buat kami dalam memberikan layanan. Itu yang paling penting buat saya. Sehingga eh, melihat satuan apa pegawai kami itu selalu happy, selalu senang Mm-mm. dengan melaksanakan tugas itu menjadi satuan yang penting. Kan dan ini juga akan berdampak kepada hasil kinerja tadi itu Mm-mm. hasil kinerja. Nah, kita ini Pengadilan Agama Kota Madiun ini kita punya moto namanya iconic, Ikonik. Apa itu singkatannya? iconic court. Iconic itu independen, cerdas, Mm-mm. objektif, nyaman, Mm-mm. inklusif, cashless. Nah, gitu. Eh, yang Gitu. terakhir itu ya, cashless ya. Iya, cashless. Nah, mutu ini selalu kita tanamkan juga. eh Sehingga kita mengklaim diri ini sebagai iconic court. Jadi pengadilan yang punya icon gitu. Punya Icon. icon kita, iconic iya. Icon kita itu adalah pelayanan terbaik kita dan juga perilaku bersih kita. Sehingga bekerja dengan integritas adalah kebanggaan dan melayani dengan prima adalah kehormatan, itu selalu kita tanamkan dengan baik. Mm-mm. Mm-mm. Dan itu yang Master, menjadi kebanggaan buat kami. Iya. ya, Master, tadi saya penasaran nih. Hmm. Sekarang lingkungan kerjanya jadi happy. Itu kenapa ya? Maksudnya, eh, apakah mungkin dulu pegawainya kayak tertekan atau gimana? Tapi dengan adanya zona integritas ini, apa pelayanannya Hmm. yang bersih dari korupsi, terus pelayanannya purna, prima gitu. Itu kok jadi lebih lebih happy itu ke- kenapa ya? Bisa dijelaskan, Mas? Saya penasaran nih, kenapa kok bisa Iya. lebih happy? Nah, pengadilan itu kan the last resort dalam penyelesaian sengketa. Sehingga orang yang Oke. datang ke pengadilan itu adalah dalam tanda kutip, mohon maaf, orang yang punya persoalan. Hmm. Mm-mm. Jadi dia datang itu, mereka datang itu dengan kondisi yang sudah apa ya, tidak tahu harus bagaimana. Sehingga mungkin kadang Mm-mm. marah, kadang mungkin meluapkan emosinya di situ gitu. Atau ya macam-macam gitu. Mm-mm. Nah, itu yang membedakan kami dengan layanan-layanan mungkin di dinas-dinas terkait gitu ya. Memang budaya di pengadilan itu punya punya cerita sendiri gitu ya. Mm-mm. Bagaimana petugas layanan kami menghadapi pihak yang kemudian komplain atau pihak yang dengan emosi menceritakan eh, apa permasalahan atau konflik yang dihadapi dalam rumah tangganya. Nah, petugas kami karena telah kita tanamkan itu adalah menjadi kehormatan, itu bisa lebih tenang dan bisa lebih Mm. nyaman, sehingga mereka tidak mudah eh, terbawa emosi juga gitu ya. Tadi saya Mm-mm. bilang happy itu sudahlah, kamu gak usah khawatir karena setiap layanan itu kan ada leveling. Kalau memang Mm-mm. tidak sanggup nanti dinaikkan ke level berikutnya. Jadi mereka sudah Mm. memahami itu dengan baik Oke, oke. Jadi kayak dan kayak leb- merasa disupport penuh oleh pimpinan dan betul. dukungan. Jadi mereka nggak ada beban Hmm. gitu ya. Jadi kayak wah, Gak ada beban, enjoy, happy betul. gitu ya. Iya, dan sistem sudah mendukung mereka. Mhm. Ya, yang penting upayakan layanan terbaik, informasi utuh. Kalau memang tidak sanggup, tidak usah takut karena ada level yang di atasnya nanti akan membackup. Karena itu sistem sudah berjalan di situ. Betul, betul, betul. Nah, dan ini penting dalam hal kita menghadapi komplain masyarakat. Ya, ya, yang namanya pengadilan, pihak yang kalah mungkin akan berontak gitu ya. Iya, iya, Atau iya, iya. ya pasti kan seperti itu yang dihadapi kan namanya pengadilan kan pasti menang dan kalah gitu ya. Nah, Mm-mm.
bagaimana nggak kita mungkin memberikan nggak mungkin pemahaman. dua-duanya menang ya. Nggak mungkin dua-duanya Nggak menang kan mungkin nggak mungkin dua-duanya ya. menang, iya. Gitu. Jadi, kalau yang kalah ya mungkin dia akan protes ke sana sini dan mereka menghadapi itu ya paham aja dengan baik karena eh, sistem sudah bekerja dan mereka tersupport dengan baik dengan sistem yang kita miliki. Nah, di situ. Terus eh, mereka lebih bahagia karena sudah memahami dengan baik apa yang menjadi job desk-nya gitu. Ya, Dan ya, ya. di sini lebih happy karena masing-masing dari pegawai yang lain itu juga akan berperan aktif untuk saling melengkapi, saling mengawasi, saling support kan gitu. Gitu. Kalau mamanya Dan oke lah, kita juga manusiawi yang mungkin tak luput dari persoalan pribadi, mungkin lelah atau bagaimana, atau ada keluarganya yang sedang sakit. Nah, itu kan butuh support. Nah, ya, yang lain juga akan membantu. Jadi saling inilah istilahnya itu yang menyenangkan buat kami sehingga kekeluargaan dalam satuan kerja kami itu lebih terlihat dengan baik gitu. oke, sangat Nah, menarik nih Master, oke. Master Jeffrey. Jadi mungkin karena Mm-mm. sudah lingkungannya sudah terbentuk dengan baik, Bentuk iya. integritas gitu Mm. ya. Terus secara Mm. terbuka sudah maksudnya semuanya sudah saling memahami ya tugas dan tanggung Mm. jawabnya. Jadi tidak ada lagi yang Mm. kayak iri-irian, apa ini kamu, Iya, ini kan gitu sudah nggak ada lagi gitu ya. Jadi bekerja iya, jadi sudah ada. jadi happy enjoy gitu ya Mas Arya. Iya, jadi Oke. ada tidak ada kata, oh itu kan bukan tugas saya Pak. Tapi loh, ini Hmm, bukan bukan hanya terkait dengan itu gitu ya. Karena sistem itu terbentuk kan memang untuk saling melengkapi. Sistem kinerja yang baik itu kan kalau memang ada satu saja yang eh, berperforma kurang baik, maka sistem yang lain juga pasti akan terpengaruh di sana gitu. hmm, hmm, hmm. Sehingga ada tim kerja di sana, teamwork yang baik dan itu memang harus saling support gitu ya, saling support, saling mendukung, ya, saling percaya juga gitu. Irian jauh aja gitu nggak bisa. Iya iya iya. Nah, Hmm, memang tidak mungkin tidak karena kita ini tim organisasi yang banyak orang. Kalau ada resistensi yang kemudian ada penolakan itu kan adalah hal yang wajar ya. Tapi di sini kita berupaya membuat suatu wadah yaitu rapat Mones itu benar-benar kita maksimalkan. Jadi rapat monitoring dan evaluasi itu bukan hanya sekedar mengevaluasi, tapi juga ada yang kami lakukan. Jadi ada interaksi antara pimpinan dengan pegawai, memberikan kesempatan mereka untuk berbicara mulai dari satpam, kemudian PPNN, kemudian itu mereka dalam satu forum yang sama dan kami beri kesempatan untuk menyampaikan ide atau apa sehingga ide-ide yang terlahir itu bukan dari pimpinan saja tapi masing-masing pegawai itu kalau memiliki ide kita akomodir gitu. Kayak hmm, CPNS mungkin punya ide terkait dengan percepatan dalam monitoring berkas. Nah, itu kita hmm. akomodir, kita support juga sehingga muncul inovasi-inovasi baru. Nah, ini inovasi terbaru Oke. kami itu terkait dengan monitoring berkas penyelesaian perkara. Sehingga Hmm, perkara-perkara yang proses perjalanan perkara itu sudah termonitor dengan baik oleh hakim, oleh panitra gitu. Termonitor dengan baik. Misal ini sudah waktunya ikrar umpamanya, itu sudah langsung muncul notifikasinya bahwa ini sudah ikrar sehingga seluruh layanan itu menjadi on time. oke, keren 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 Master Gitu. Jeffrey. Jadi mungkin Iya. Mm-mm. inovasi-inovasi dari PA Kota Madiun ini mungkin bisa direplikasi oleh pengadilan agama di tempat lain ya, atau bahkan mungkin bisa seluruh Indonesia nih. Iya, Jadi biar dampaknya semakin luas berharap dan iya, siap-siap. Mm-mm. nasional gitu ya, Master Jeffrey ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Iya. Master Mm. Jeffrey atas Iya. cerita inspiratifnya ya. Nah, sebelum sebelum kita akhiri nih, apa nih pesan dari Master Jeffrey
untuk mungkin instansi lain yang mungkin ingin, oh saya ingin nih mengikuti jejaknya PA Madiun meraih WBK. Ini apa nih pesan-pesan dari Master Zefri kepada instansi lain? Mungkin instansi lain itu mungkin bisa yang ada di Kota Madiun atau pengadilan agama di kabupaten-kabupaten lain atau kota lain di seluruh Indonesia yang mungkin ingin, oh bagus Iya, juga nih iya, PA Kota Madiun. Silakan Mas. iya. Eh, kami memahami bahwa masing-masing pengadilan itu memang punya dinamikanya sendiri-sendiri gitu ya. Ya, kalau perkara di kami mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan dengan di PA Kabupaten Madiun, mungkin di Lumajang, di Jember, di Surabaya gitu. Karena memang Mm, Kota Madiun memang relatif kecil kotanya. Namun dengan eh, praktik yang telah kami lakukan dan dengan menanamkan kebanggaan dalam hal berkinerja dan menanamkan kepada pegawai itu bahwa melayani itu adalah suatu kelebihan yang kita miliki karena kita saat ini ya tahu sendiri eh, dunia kerja sudah semakin sulit itu Mas, ya. Sehingga iya. Anda sudah bekerja di sini, sudah punya peluang, maka jadikan itu sebagai kebanggaan. Dan ketika sudah memiliki kebanggaan terhadap satuan kerja, artinya sense of belonging, ada rasa kepemilikan di sana dan memahami eh, walaupun bekerja di sini tidak membuat kaya, tapi di sini rezeki saya ada gitu kan. Itu menjadi bagian yang pelan-pelan kita tanamkan kepada pegawai kami. Dan eh, apa ya? Mungkin saya hanya bisa sharing terkait dengan komitmen apa yang telah kami lakukan karena itu berangkat dari proses panjang. Eh, ketika eh, di wilayah dimanapun bekerja, ya, maka jadikanlah itu adalah suatu kebanggaan. Hmm, Terlebih di sini terkait dengan integritas, jadikanlah integritas itu adalah suatu kebanggaan. Bekerja dengan integritas itu adalah suatu kesempatan luar biasa dan kita layak untuk bangga dengan itu. Kemudian, ketika kita sudah bekerja, maka secara otomatis kita akan berbagi, ya, berbagi. Dan berbagi itu biasanya berhubungan dengan praktik pelayanan, gitu ya. Nah, pelayanan yang prima itu bukan suatu beban. Kita kan selalu dituntut, pokoknya pelayanan harus seperti ini, harus senyum, awal 5S, harus ini, harus apa. Itu bukan menjadi beban, tapi itu adalah suatu kehormatan buat kita ketika kita mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan masyarakat pencari keadilan puas dengan layanan itu. Nah, mungkin praktik itu yang bisa kami tularkan, ya. Ya, kok diulang-ulang ya emang ini yang selalu kita tanamkan. Ini kebanggaan, bekerja dengan integritas itu adalah kebanggaan dan melayani dengan prima adalah suatu kehormatan. Dan itu yang selalu kita tanamkan dan setiap saat berupaya untuk mendorong eh, mendorong satuan kerja kami, pegawai kami untuk punya progres-progres gitu. Ada progresnya gitu. Dan tiap Monef itu pasti kita kita tanya ini, bagaimana hmm. progresnya seperti ini, ada kendala tidak? Nah itu di samping eh, peran aktif, role model juga penting gitu. Jadi Iya, iya, iya. iya, tanpa role model yang memahami perannya, yang banyak memberikan motivasi dan juga inspirasi itu juga hal yang penting. Sebagai pimpinan bukan hanya sekedar mau laporan saja tapi tidak mau turun. Nah, ketika WBK sudah seharusnya ada peran aktif dan keterlibatan aktif dari pimpinan guna memastikan seluruh layanan itu berjalan dengan baik gitu.
Nah, itu. Selebihnya Oke, itu saja sih, Master, yang siap. dapat kami sampaikan. Oke. Tidak terlalu wah sih, tapi ya hanya kata-kata sederhana saja gitu. Ya, iya, iya. Sederhana saja yang kita upayakan untuk terus kita gaungkan dan nanti ketika WBK juga itu yang akan kita angkat. Insya Allah. Mohon Oke, doanya, Master siap. Eko. Mudah-mudahan nanti WBBM juga lancar ya tahun depan, Master Jeffrey. Amin, Oke, amin, amin, tadi amin. pesan dari Master Jeffrey, Iya, jadikan integritas adalah kebanggaan, gitu ya, Master ya. betul. Iya. Oke, terima kasih banyak Master Jeffrey. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi ya bagi instansi lain di Indonesia. Terima kasih juga untuk para pendengar podcast Jawara. Jangan lupa untuk follow dan share podcast ini agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya budaya anti korupsi. Untuk sahabat Jawara di rumah, ingatlah bahwa membangun integritas dimulai dari diri sendiri. Dan kita semua punya peran penting dalam melawan korupsi, baik di lingkungan kerja, masyarakat, maupun di keluarga. Jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode berikutnya di podcast Jawara, karena masih banyak topik menarik dan narasumber inspiratif lainnya yang akan hadir. Pastikan juga untuk mengikuti kami di media sosial agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Nah, kalau ada usulan tema, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, tetap waspada, responsif, dan menjadi agen perubahan menuju Indonesia bebas dari korupsi. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat Jawara, salam integritas. Podcast Jawa, semangat anti korupsi. Pod Jawara.